alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat. Yang mereka dapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di sisi mereka fit Taurat wal Injil. Dalam Taurat dan Injil ada penyebutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan yang mereka dapatkan namanya. Kata Allah mengatakan alladzi yajidunahu maktuban, yang mereka dapati dia tertulis dalam Taurat dan Injil. Jadi yang tertulis dalam Taurat dan Injil bukan sekedar nama, termasuk sifat-sifatnya. Sifat-sifat Muhammad SAW tertulis dalam Taurat dan Injil. Bahkan bukan cuma Nabi, bahkan Allah sebutkan tentang sahabat-sahabat Nabi. Seperti Allah mengatakan Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu syaddu 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurati wal Injil. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in dan seterusnya. Allah sebutkan sahabat-sahabat Nabi. Allah katakan bahwasanya mereka sudah tersebutkan di Taurat dan juga perumpamaan mereka di Injil. Jadi bukan cuma Nabi doang, bukan cuma nama Muhammad saja yang disebutkan. Jangan disangka cuma Muhammad, bahkan Muhammad dan sifat-sifatnya. Bahkan bukan cuma Muhammad, bahkan sahabat-sahabatnya juga disinggung dalam Taurat dan Injil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka imani, orang-orang Bani Israel yang mengimaninya di kemudian hari, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi tersebut menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan Nabi tersebut menghalalkan perkara-perkara yang baik. Semua yang perkara yang baik, makanan yang baik, minuman yang baik, muamalah yang baik, pernikahan yang baik, semua syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik. Ya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Nabi mengharamkan perkara-perkara yang buruk, makanan yang buruk, seperti bangkai babi dan yang lainnya. Kemudian minuman yang buruk seperti khamar dan yang lain yang memabukkan, merusak otak dan pikiran. Kemudian juga muamalah yang buruk, riba yang adanya ada sifat zalim, ada gorornya, ada penipuannya dan macam-macamnya. Dan juga pernikahan yang buruk seperti cara yang salah seperti zina, hubungan seksual yang salah. Ini semua diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita ambil kesimpulan bahwasanya semua yang Nabi ajarkan, Nabi perintahkan pasti baik, dan semua yang Nabi larang pasti buruk, pasti buruk. Ya. Kemudian di antara sifat Nabi tersebut, wa yadha'u anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim. Dan Nabi tersebut menghilangkan beban mereka, ya. Dan juga al-aglal itu yaitu belenggu yang ada di leher. Kalau aglal itu begini diikat di leher, itu namanya aglal. Ya, apa namanya? Tangan diikat di leher kemudian dilingkar, ya. Allati kanat alaihim, yang dahulu ada pada mereka. Ini adalah kinayah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Bani Israel dulu mendapatkan syariat yang berat, ya. Dulu mendapatkan syariat yang berat. Di antara syariat berat mereka, ya, seperti misalnya misalnya mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabtu, ya. Ini berat, berarti harus ada hari mereka harus istirahat. Kemudian kalau mereka melakukan jinayah tidak ada diat. Mereka membunuh khata' atau amdan, sengaja atau tidak sengaja mereka harus dibunuh juga. Kalau Islam tidak, ada khata' amdan, ada qatl amdan, ada qatl khata'an. Dan hukumnya berbeda. Bunuh dengan sengaja dikisos, bunuh tidak sengaja bayar diat. Mereka dulu tidak ada. Kemudian sebagaimana pernah kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya, mereka ketika setelah menyembah berhala sapi, kata Nabi Musa, faqtulu anfusakum. Tobatnya dengan cara membunuh. Yang menyembah dibunuh oleh yang tidak menyembah, dan ini adalah cara tobat yang sangat menyakitkan. Tapi itu pernah dibebankan kepada mereka. Seperti juga disebut kalau najis kena pakaian mereka, maka tidak dicuci, pakaiannya dipotong. Ya, mungkin sebagian mereka seperti itu. Kemudian kita tahu bahwasanya mereka tidak la yu'akiluna al-haid. Kalau ada wanita haid mereka tidak makan bareng, tidak duduk bareng, tidurnya dipisah, ya. Ini semua syariat yang berat. Dan itu semua diangkat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia mengatakan bu'istu bil hanifiyah as-samha. Aku diutus dengan agama yang lurus tauhid dan samha yang ringan. Makanya ketika hari Idul Fitri atau hari Lebaran, Nabi menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk melihat orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main di masjid. Nabi berkata setelah itu, "Li ta'lamal yahud anna fi dinina fushah." Agar orang Yahudi tahu bahwasanya agama kita itu ada keringanan, tidak seperti agama mereka yang kencang, ya. Makanya di sini Allah mensifati sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadha'u anhum
israhum wal aglal allati kanat alaihim. Nabi Muhammad SAW memansuhkan sebagian hukum-hukum mereka yang berat, ya. Ibn Taimiyah rahimahullah membedakan antara isr dan al-aglal. Kata Ibn Taimiyah, isr itu artinya suatu belenggu yang buat orang sulit untuk berjalan. Al-aglal yang dilingkar di leher dengan di tangan namanya aglal, ya. Ibn Taimiyah mengatakan al-isr maksudnya berkaitan dengan perintah-perintah yang berat seperti bertobat dengan dibunuh. Kalau al-aglar larangan-larangan yang berat. Al-aglar larangan-larangan yang berat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di antara juga mereka tidak boleh ambil ghanimah, ya. Kalau ada ghanimah mereka diharamkan untuk ambil ghanimah. Entah ada api yang turun makan ghanimah tersebut, intinya mereka tidak boleh ambil ghanimah. Itu semua berat, dengan datangnya Nabi SAW semua dihalalkan. Kemudian inilah sifat orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Orang Yahudi kalau mendapat rahmat Allah harus beriman dengan Nabi ini. Falladzina amanu bihi, dan orang beriman kepadanya, kepada Nabi tersebut. Wa azzaruhu wa nasaruhu. Azzaruhu maksudnya menguatkan Nabi SAW. Kalau nasaruhu berkaitan dengan perang. Ta'zir dengan nasr. Ta'zir wa azzaruhu maksudnya sebenarnya mengatakan yaitu kalian harus menguatkan Nabi dengan menyebutkan dalil Nabi, dan kalian harus mengakui dalam Taurat dan Injil ada penyebutan Nabi. Kalian kuatkan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendatangkan bukti-bukti. Oleh karenanya sebagian sahabat dahulu Yahudi seperti Abdullah bin Salam, dia datangkan bukti bahwasanya Muhammad utusan Allah. Ya. Ya, dia tahu bahwasanya Muhammad utusan Allah, ya. Wa nasaruhu, dan menolong Nabi ketika dalam peperangan. Wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu, harus beriman kepada cahaya yang turunkan kepadanya yaitu Al-Qur'an. Ulaika humul muflihun. Itu baru bisa dikatakan orang-orang yang beruntung.